Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi binomial pada materi Matematika SMA kelas 12 peminatan. Pertama-tama, kita akan membahas tentang statistik inferensial. Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk keperluan menganalisa data dan hasilnya akan digeneralisasikan atau diinferensialkan kepada populasi di mana sampel diambil. Statistik inferensial sering juga dikenal dengan metode yang berhubungan dengan menganalisa sebuah data atau sampel kemudian sampai pada pendugaan atau penarikan kesimpulan mengenai seluruh data induknya. Nah, statistik inferensial terbagi menjadi dua macam, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Statistik parametrik yaitu ilmu yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data apakah menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jika tidak, maka harus dengan metode statistik non-parametrik atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar mengikuti sebaran normal sehingga dapat dikerjakan dengan metode statistik parametrik. Contoh metode statistik parametrik yaitu uji Z, uji T, koreksi person, perancangan percobaan, atau one way ANOVA parametrik. Dari statistik parametrik yaitu data dengan skala interval dan rasio, dan data menyebar berdistribusi normal. Selanjutnya, statistik non-parametrik yaitu statistik bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parametrik populasi baik normal ataupun tidak. Selain itu, statistik ini biasanya menggunakan skala sosial, yaitu nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Contohnya yaitu uji tanda dan rank sum test. Ciri dari statistik non-parametrik yaitu data tidak berdistribusi normal, umumnya data nominal atau ordinal, penelitian sosial, dan dengan jumlah sampel yang kecil. Pada statistik inferensial, kita akan dikenalkan pada hal-hal berikut, yaitu penarikan sampel dari suatu populasi. Populasi adalah seluruh objek yang menjadi fokus pengamatan atau penelitian. Salah satu cara yang dilakukan dalam penarikan sampel dari suatu populasi yaitu menggunakan sampling acak. Ciri-ciri sampling acak adalah setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk menjadi sampel dan biasanya digunakan untuk populasi yang bersifat homogen atau memiliki sifat-sifat yang sama. Setelah kita membahas tentang sampling acak yang merupakan salah satu cara penarikan sampel dari suatu populasi, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep variabel acak. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Misalnya, bilangan asli kurang dari 10, bilangan bulat kurang dari 3, dan waktu tempuh kendaraan. Variabel ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung, sedangkan variabel kontinu memiliki nilai-nilai yang tidak dapat dihitung. Salah satu contoh variabel diskrit yaitu bilangan asli kurang dari 5. Sedangkan salah satu contoh variabel kontinu yaitu bilangan bulat lebih dari 3 dan waktu tempuh kendaraan. Variabel acak merupakan variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Variabel acak digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana. Variabel acak dinyatakan dengan huruf besar, misalnya X besar, Y besar, Z besar, atau lainnya. Sedangkan nilai variabel acak dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Telah disampaikan bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Maka variabel acak pun sama, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Nilainya berupa bilangan bulat. Nilai-nilai variabel acak diskrit digambarkan pada garis interval berupa deretan titik-titik yang saling terpisah. Contoh, X sama dengan banyak sisi gambar yang terlihat pada percobaan melambungkan sekeping uang logam. Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur dan nilainya berupa bilangan real. Nilai-nilai variabel acak kontinu jika digambarkan pada garis interval berupa titik-titik yang saling tersambung membentuk garis. Sebagai contoh, hasil
penimbangan berat badan, hasil pengukuran suhu tubuh, atau hasil pencatatan waktu yang diperoleh seorang pelari mencapai garis finish. Selanjutnya, kita akan membahas peluang variabel acak diskrit. Yang pertama, distribusi peluang variabel acak diskrit. Pada variabel acak diskrit, nilai-nilainya mempunyai peluang. Peluang nilai variabel acak X dinotasikan dengan Fx sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Bentuk penyajian peluang nilai-nilai variabel acak diskrit disebut dengan distribusi peluang variabel acak. Distribusi peluang dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafik, atau fungsi. Distribusi peluang disebut juga dengan distribusi probabilitas atau fungsi peluang atau fungsi probabilitas. Untuk contoh soalnya yaitu Diana melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Sajikan distribusi peluang variabel acak X dalam bentuk A tabel, B grafik, dan C fungsi. Untuk penyelesaiannya yaitu kita misalkan X sama dengan mata dadu yang muncul sehingga dapat dinyatakan X sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita akan menentukan peluang dari masing-masing mata dadu. Maka peluang diperoleh hasil mata dadu 1 yaitu F1 sama dengan Px sama dengan 1 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 2 yaitu F2 sama dengan Px sama dengan 2 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 3 yaitu F3 sama dengan Px sama dengan 3 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 4 yaitu F4 sama dengan Px sama dengan 4 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 5 yaitu F5 sama dengan Px sama dengan 5 sama dengan 1/6. Peluang diperoleh hasil mata dadu 6 yaitu F6 sama dengan Px sama dengan 6 sama dengan 1/6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua peluang yang kita peroleh itu memiliki nilai yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menyajikan distribusi peluang tersebut ke dalam bentuk tabel, grafik, dan fungsi. Yang pertama, jika ditulis dalam bentuk tabel, maka diperoleh hasil seperti pada gambar, yaitu untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka Fx sama dengan 1/6. Yang kedua, jika ditulis dalam bentuk grafik, maka seperti pada gambar tersebut, yaitu untuk X pada sumbu X yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka diperoleh Fx pada sumbu Y yaitu 1/6. Selanjutnya yang ketiga, jika kita tulis dalam bentuk fungsi, maka diperoleh hasil Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 1, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 2, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 3, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 4, Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 5, dan Fx sama dengan 1/6 untuk X sama dengan 6. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak X besar yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X kecil ditulis dengan F besar X sama dengan Px besar sama dengan X kecil. Nilai F besar X tersebut dinamakan peluang kumulatif. Misalkan X kecil sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X besar yang memiliki peluang Fx, maka nilai F besar C dinyatakan dengan besar C sama dengan Px kurang dari sama dengan C sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah titik-titik-titik ditambah Fc. Untuk contoh soalnya yaitu Cynthia melakukan pelemparan sebuah dadu. Variabel X menyatakan mata dadu yang muncul. Tentukan nilai dari A F1, B F3, dan C F5. Untuk penyelesaiannya yaitu kita misalkan ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah F, maka F sama dengan himpunan yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan X sama dengan mata dadu yang muncul, sehingga dapat dinyatakan X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Maka nilai dari F1 sama dengan PX kurang dari sama dengan 1, sama dengan F1 sama dengan 1/6. Nilai dari F3 sama dengan PX kurang dari sama dengan 3, sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6, atau disederhanakan menjadi 1/2. Nilai dari F5 sama dengan PX kurang dari sama dengan 5, maka sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat distribusi peluang. Misalkan X kecil adalah variabel acak diskrit yang bernilai X1, X2, X3 sampai Xn, dan Fxi merupakan peluang nilai-nilai variabel acak X besar dengan I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N, maka Fxi memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, nilai Fxi antara 0 sampai 1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai N. Untuk sifat distribusi peluang yang kedua yaitu sigma Fxi untuk X sama dengan 1 sampai N, maka sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah titik-titik-titik ditambah Fn sama dengan 1. Untuk contoh soalnya diketahui distribusi peluang variabel acak diskrit X berikut. Jika X besar sama dengan X kecil, untuk X sama dengan 3 maka Fx sama dengan 1/3, untuk X sama dengan 4 maka Fx sama dengan K/9, untuk X sama dengan 5 maka Fx sama dengan 2K plus 1/18, dan untuk X sama dengan 6 maka Fx sama dengan 1/6. Kemudian tentukan nilai K dan hitung nilai Px lebih dari sama dengan 5. Untuk penyelesaiannya, pertama kita akan menentukan nilai K menggunakan sifat distribusi peluang yaitu sigma Fxi untuk X sama dengan 1 sampai N sama dengan 1, maka F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 sama dengan 1. Kita jumlahkan nilai F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 sama dengan 1 menjadi 6 ditambah 2K ditambah 2K plus 1 ditambah 3/18 sama dengan 1, maka diperoleh nilai K sama dengan 18/10/4 sama dengan 8/4 atau 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai Px lebih dari sama dengan 5. Maka Px lebih dari sama dengan 5 sama dengan F5 ditambah F6 sama dengan 2K ditambah 1/18 ditambah 1/6. Kemudian kita substitusi nilai K yang tadi diperoleh menjadi 2 dikali 2 ditambah 1/18 ditambah 1/6, sehingga diperoleh nilai Ps lebih dari sama dengan 5 sama dengan 8/18 atau sama dengan 4/9. Selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi binomial. Yang pertama, variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial yaitu yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Yang ketiga, hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Yang keempat, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Dan yang terakhir, peluang setiap kejadian tetap. Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, misalnya Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Percobaan ini merupakan percobaan binomial dengan alasan yaitu yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, percobaan saling bebas atau dilakukan pengembalian. Yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian yaitu keluar sisi angka dan keluar sisi gambar. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1/2.
Yang kedua yaitu distribusi peluang binomial. Ada fungsi distribusi binomial. Telah dibahas tadi bahwa setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu sukses dan gagal. Oleh karena itu, jumlah peluang kedua kejadian dalam setiap percobaan akan sama dengan 1 karena nilai yang berimbang. Misalkan, P menyatakan peluang kejadian sukses dan Q menyatakan peluang kejadian gagal. Maka, hasil dari P ditambah Q sama dengan 1. Peluang nilai-nilai variabel acak binomial dapat disusun dalam bentuk tabel atau grafik, sehingga diperoleh distribusi peluang variabel acak binomial. Distribusi peluang variabel acak binomial disebut distribusi binomial. Peluang suatu nilai variabel acak binomial dinamakan peluang binomial. Secara umum, rumus peluang binomial X kejadian yang diharapkan dari N percobaan binomial dinyatakan sebagai berikut. Dengan rumus fx sama dengan bx, n, p sama dengan cn, x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x, dengan cn, x merupakan kombinasi n dan x yang merupakan koefisien binomial, dengan rumus cn, x sama dengan n faktorial per x faktorial dikali n min x faktorial. X menyatakan banyaknya kejadian yang diharapkan dengan X sama dengan 0,1,2 sampai N. P peluang kejadian yang diharapkan dan Q peluang kejadian yang tidak diharapkan. Sebagai contoh, Regia melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regia mencetak tepat 2 gol. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan P merupakan peluang sukses mencetak gol, maka P sama dengan 4/5. Dan Q merupakan peluang gagal mencetak gol, maka Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 4/5 sama dengan 1/5. Kita akan mencoba yang pertama tanpa rumus distribusi binomial. Misalkan M sama dengan tendangan masuk dan G sama dengan tendangan gagal. Maka kemungkinan tepat mencetak 2 gol yaitu MMG, MGM, dan GMM. Yang pertama, peluang hasil tendangan MMG, maka peluangnya sama dengan 4/5 dikali 4/5 dikali 1/5 sama dengan 16/125. Yang kedua, peluang hasil tendangan MGM, maka peluangnya sama dengan 4/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 16/125. Dan yang ketiga, peluang hasil tendangan GMM, maka peluangnya sama dengan 1/5 dikali 4/5 dikali 4/5 sama dengan 16/125. Dengan demikian, peluang Regia mencetak tepat 2 gol yaitu 16/125 ditambah 16/125 ditambah 16/125 sama dengan 48/125 atau 0,384. Selanjutnya, yang kedua, kita akan menggunakan rumus distribusi binomial. Diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 2, P sama dengan 4/5, Q sama dengan 1/5. Karena Regia berharap mencetak 2 gol, maka menggunakan rumus distribusi binomial yaitu fx sama dengan bx, n, p sama dengan cn, x dikali p pangkat x dikali q pangkat n min x. Maka F2 sama dengan B 2,3,4/5 sama dengan C 3,2 dikali 4/5 pangkat 2 dikali 1/5 pangkat 3 min 2 sama dengan 3 dikali 16/25 dikali 1/5 sama dengan 48/125 atau 0,384. Kita ingat kembali bahwa C 3,2 diperoleh dari 3 faktorial per 3 min 2 faktorial dikali 2 faktorial, yaitu 3. Jadi peluang Regia mencetak tepat 2 gol adalah 0,384. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi distribusi binomial kumulatif. Peluang paling banyak X kejadian yang diharapkan dinamakan fungsi distribusi binomial kumulatif. Misalkan X sama dengan T, maka peluang paling banyak T kejadian yang diharapkan dinyatakan dengan
Ft sama dengan P X besar kurang dari sama dengan 1 sama dengan sigma Cn, X dikali P pangkat X dikali Q pangkat N min X dengan X sama dengan 0 sampai T. Contoh, Rudi melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan P merupakan peluang sukses melakukan gol sama dengan 4/5 dan Q merupakan peluang gagal mencetak gol sama dengan 1 dikurang 4/5 sama dengan 1/5. Pertama, kita akan menyelesaikan tanpa menggunakan rumus distribusi binomial. Misalkan M sama dengan tendangan masuk dan G sama dengan tendangan gagal. Maka kemungkinan tepat mencetak paling banyak 1 gol yaitu MGG, GMG, GGM, dan GGG. Pertama, peluang hasil tendangan MGG, maka peluangnya sama dengan 4/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 4/125. Kedua, peluang hasil tendangan GMG, maka peluangnya sama dengan 1/5 dikali 4/5 dikali 1/5 sama dengan 4/125. Dan ketiga, peluang hasil tendangan GGM, maka peluangnya 1/5 dikali 1/5 dikali 4/5 sama dengan 4/125. Dan yang keempat, peluang hasil tendangan GGG, maka peluangnya sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/125. Dengan demikian, peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol yaitu 4/125 ditambah 4/125 ditambah 4/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125 atau 0,104. Kita akan menyelesaikan persoalan tadi menggunakan rumus distribusi binomial. Karena yang ditanya peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol, maka terdapat 2 kemungkinan, yaitu jika Rudi mencetak 1 gol dan jika Rudi mencetak 0 gol. Yang pertama, jika mencetak 1 gol, maka diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 1, P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Dengan demikian, F1 sama dengan B 1,3,4/5 sama dengan C 3,1 dikali 4/5 pangkat 1 dikali 1/5 pangkat 3 min 1 sama dengan 3 dikali 4/5 dikali 1/25 sama dengan 12/125. Kemudian, jika mencetak 0 gol, maka diketahui N sama dengan 3, X sama dengan 0, P sama dengan 4/5, dan Q sama dengan 1/5. Dengan demikian, F0 sama dengan B 0,3,4/5 sama dengan C 3,0 dikali 4/5 pangkat 0 dikali 1/5 pangkat 3 min 0 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1/125 sama dengan 1/125. Jadi, peluang Rudi mencetak paling banyak 1 gol adalah, kita jumlahkan F1 dengan F0 menjadi 12/125 ditambah 1/125 sama dengan 13/125 atau 0,104. Materi selanjutnya yaitu distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu distribusi peluang. Distribusi normal merupakan salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, apa yang dimaksud dengan kurva normal? Kurva normal adalah kurva distribusi data yang jika diplotting ke dalam kurva sebaran data akan dianggap merata dengan kategori rata-rata atau mean sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurva normal seperti yang tertera pada slide disebut dengan kurva normal atau juga dengan kurva lonceng atau juga dengan kurva Gauss. Kurva normal ini dianggap merata karena tengah-tengah kurva tersebut adalah rata-rata, median, dan modus. Oleh karena itu, tengah-tengah kurva paling tinggi.
kurva normal ini dianggap sebagai kurva yang ideal dalam merepresentasikan data sehari-hari. Nah, selanjutnya itu sifat kurva normal. Kurva selalu berada di atas sumbu X. Yang keempat, luas daerah di bawah kurva adalah 1. Karena bentuknya simetris, maka kurva terbagi 2. Bagian kiri mu luasnya 0,5 pun sebaliknya. Ketika kita berbicara distribusi peluang, pasti kita berbicara fungsi peluang. Nah, distribusi normal merupakan salah satu distribusi kontinu menggunakan data kontinu atau tak hingga. Bentuk umum fungsi peluang yaitu fx sama dengan n x mu sigma, dengan n itu normal, x itu adalah nilai variabel acak, mu adalah rata-rata, dan sigma itu standar deviasi, sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah dikali X dikurang mu per sigma kuadrat. Pi merupakan konstanta bernilai 3,14 dan E merupakan bilangan Euler yang bernilai 2,71828. Jika kita ingin menghitung peluang distribusi normal, kita menggunakan integral. Ketika ingin menghitung peluang X antara X1 dan X2, berarti integral antara X1 dan X2 fx dx sama dengan integral antara X1 sampai X2 1 per sigma akar dari 2pi E dipangkat min setengah dikali X diambil mu per sigma kuadrat dx yang disebut dengan distribusi normal umum seperti yang ada pada slide. Menghitung luas daerah di bawah kurva normal tidaklah mudah karena harus melakukan pengintegralan terhadap fungsi eksponen. Untuk mempermudah, rubah distribusi normal umum ke dalam bentuk standar, yaitu mu atau rata-rata sama dengan 0 dan sigma atau standar deviasi sama dengan 1. Kita substitusi nilai Z dengan transformasi Z sama dengan X dikurang mu per sigma, dengan Z adalah nilai variabel standar dan X adalah nilai variabel acak, mu rata-rata, dan sigma standar deviasi. Z ada ketika distribusi bentuknya standar. Setelah itu kita substitusan Z sama dengan X min mu per sigma, dengan mu sama dengan 0 dan sigma sama dengan 1 ke rumus distribusi normal umum. Didapatkan distribusi peluang yang tadinya peluang dari X1 sampai X2 menjadi peluang Z1 sampai Z2. Jadi peluang Z1 kurang dari Z kurang dari Z2 sama dengan integral Z1 sampai Z2 1 per akar 2pi kali E pangkat min setengah Z kuadrat dz, karena variabelnya kita telah ubah menjadi Z. Nah, rumus tersebut disebut distribusi normal baku. Inilah yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang. Menghitung peluang dapat kita gunakan dengan dua cara, ya. Ini yang pertama dengan integral
luas daerah di bawah kurva, dan yang kedua dengan tabel distribusi Z. Kita akan mempelajari menghitung peluang distribusi normal menggunakan tabel distribusi Z, karena fokus untuk SMA yaitu menggunakan tabel distribusi Z. Selanjutnya, makna dari peluang Z antara Z1 dan Z2 yaitu luas daerah di bawah kurva antara Z1 dan Z2. Jadi misal kita punya peluang Z kurang dari min 1,24, maka bentuk luas daerahnya seperti gambar di bawah. Luas daerahnya yang diarsir yang akan kita hitung. Yang selanjutnya, peluang Z antara min 1,12 sampai 0,92. Gambarnya seperti yang tertera di slide. Luas daerahnya yang diarsir yang akan kita hitung. Dan yang ketiga, peluang Z antara 0 dengan Z1. Gambarnya seperti tertera pada slide. Tabel distribusi Z isinya adalah luas daerah dari 0 sampai Z. Misalkan yang diminta peluang luas daerah sebelah kiri, kita hitung yang sebelah kanan. Karena kurva distribusi Z adalah simetris. Misalkan yang diminta peluang daerah sebelah kiri, kita hitung yang sebelah kanan. Karena sifat kurva distribusi Z adalah simetri. Misal yang diminta adalah peluang Z kurang dari min 1,4, maka yang kita cari adalah peluang Z kurang dari 1,4. Contoh 1. Berapa peluang Z antara 0 dengan 1,34? Kita akan menjawab menggunakan tabel distribusi normal. Perlu diingat, tabel Z banyak sekali macamnya. Nah, yang saya pakai adalah tabel Z dari 0 sampai Z. Seperti berikut. Cara menggunakan tabel ini yaitu perhatikan nilai Z. Nilai Z kita punya dua angka di belakang desimal, A, B, C. Jika ada 3 angka, bulatkan. Kemudian misalkan 0 sampai Z sampai 1,34. Karena ini luas daerahnya 0 sampai 1,34, mari kita cukup lihat Z yang 1,34 saja. Perhatikan baris Z digit A, B. Dan yang atas atau kolom digit C, maka ketika kita ingin melihat Z sama dengan 1,34, berarti digit satuan dan digit desimal pertama kita anggap A, B. Jadi kita lihat pada tabel baris digit A, B, yaitu 1,3. Kemudian digit desimal kedua atau C, yaitu 4, kita lihat pada kolom digit C4. Nah, penyelesaian dari soal ini yaitu pertemuan antara kolom dan baris tersebut. Itu dari baris 1,3 dan kolom 4, yaitu 0,4082. Jadi kita tahu bahwa peluang Z antara 0 dengan 1,34 adalah 0,4082. Contoh selanjutnya yaitu menghitung peluang Z kurang dari negatif 1,24. Kita
Kita tahu bahwa pada kurva, luas kurva tersebut terbagi menjadi dua, yaitu luas daerah kiri dari 0 dan luas daerah kanan dari 0 adalah 0,5. Karena luas daerah kanan dan kiri sama, bisa kita katakan bahwa untuk menghitung luas daerah kiri, yaitu peluang Z kurang dari negatif 1,24 sama saja dengan menghitung peluang 0,5 dikurang dengan peluang Z antara 0 sampai 1,24. Jadi untuk menghitung luas 0 ke kanan yaitu 0,5 dikurangi luas 1,24. Jadi peluang Z kurang dari negatif 1,24 sama dengan 0,5 dikurang peluang Z antara 0 sampai 124 sama dengan 0,5, dan kita lihat pada tabel distribusi Z, peluang Z antara 0 sampai 1,24 yaitu adalah 0,3925. Jadi 0,5 dikurang 0,3925 sama dengan 0,1075. Jadi peluang Z kurang dari negatif 1,24 sama dengan 0,1075. Contoh yang selanjutnya yaitu hitung peluang Z antara min 1,12 dengan 0,92. Nah, kita punya tabel distribusi Z, itu luas daerah dari 0 sampai Z. Kalau kita lihat gambar, kita bagi dua bagian dari kurva tersebut, yaitu menjadi peluang Z antara 0 sampai 0,92 dan yang bagian sebelah kiri yaitu Z antara min 1,12 sampai 0. Karena tabel distribusi Z untuk luas daerah 0 sampai Z, maka untuk menghitung peluang Z antara negatif 1,12 sampai 0, kita sama saja menghitung peluang 0 kurang dari Z kurang dari 1,2 karena sifat simetri pada kurva normal. Pada peluang Z antara 0 dengan 1,12, kita lihat di tabel distribusi Z, kita peroleh 0,3686. Dan pada peluang Z antara 0 dengan 0,92, kita peroleh 0,3212. Jadi peluang Z antara negatif 1,12 dengan 0,92 sama dengan peluang Z antara 0 dengan 1,12 ditambah dengan peluang Z antara 0 dengan 0,92 sama dengan 0,3686 ditambah 0,3212 sama dengan 0,6898. Contoh berikutnya, suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, karena untuk menghitung menggunakan tabel distribusi Z itu data haruslah berdistribusi normal.
tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Jawab, diketahui mu atau rata-rata sama dengan 3, sigma atau simpangan baku atau standar deviasi sama dengan 0,5, dan X atau variabel acaknya sama dengan 2,3. Yang ditanya adalah P X kurang dari 2,3. Nah, di sini ditanya peluang X kurang dari 2,3. Maka kita harus konversi ke bentuk baku Z, yaitu dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu per sigma sama dengan 2,3 dikurang 3 per 0,5 sama dengan negatif 1,4. Nah, jadi peluang X kurang dari 2,3 sama dengan peluang Z kurang dari negatif 1,4 sama dengan 0,5 dikurang peluang Z antara 0 sampai 1,4. Kita lihat pada tabel distribusi Z, P peluang Z antara 0 dengan 1,4 itu adalah 0,4192. Maka peluang X kurang dari 2,3 sama dengan peluang Z kurang dari 1,4 sama dengan 0,5 dikurang peluang Z antara 0 dengan 1,4 sama dengan 0,5 dikurang 0,4192 sama dengan 0,0808. Jadi peluang X kurang dari 2,3 sama dengan 0,08.